Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Keberagaman Masyarakat Indonesia. Untuk dosen yang mengampu pada mata kuliah agama Islam kali ini, yaitu Ibu Rahmatul Faiza, SPDI, MPDI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azhar Firdaus Semawan dengan NPM 21012010206 dari kelas G259. Keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah berbeda dengan negara-negara yang ada di dunia. Hal ini juga bisa disebut ciri khas yang sangat menonjol dibandingkan negara yang ada di dunia. Hal ini juga dibuktikan dengan 6 agama yang diakui oleh Indonesia, dan itu belum juga dengan banyaknya kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Menurut sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, sekitar 1.340 suku bangsa yang ada tersebar di Indonesia. Kata Indonesia sendiri lahir dalam berbagai bahasa yang ada di negara ini. Indonesia juga merupakan puncak keberhasilan dengan menyatukan 16.771 pulau yang tersebar di dalamnya, serta 1.340 suku dengan budaya, kepercayaan, bahasa yang berbeda satu sama lain. Keberagaman yang tumbuh di Indonesia pada awalnya tertanam oleh dipersatukannya seluruh bagian masyarakat dengan bukti fisik semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan juga isi dari Sumpah Pemuda yang melambangkan semangat para pemuda, yang di sini juga berarti seluruh masyarakat Indonesia bersumpah untuk menjadi satu walaupun memiliki perbedaan suku, bahasa, dan agama. Beragaman menurut agama Islam. Yang pertama, tertulis pada Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat ke-13, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan adanya laki-laki dan perempuan, serta berbangsa-bangsa dan suku-suku. Hal ini bertujuan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pada Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 22 berisi mengenai salah satu bukti kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan terciptanya langit dan bumi, keberagaman bahasa, serta kulit. Semua itu merupakan realita yang menjadi pelajaran bagi semua orang yang paham. Dari kedua ayat ini dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberagaman satu dengan yang lainnya. Untuk lebih contoh yang lebih kecil, yaitu di Indonesia yang memiliki suku, warna kulit, budaya, dan bahasa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tantangan dan manfaat dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kita sebutkan manfaat atau kelebihan yang terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat ciri khas yang berbeda di dunia. Seperti halnya negara Indonesia yang berbentuk kepulauan, bahkan perbandingan luas perairan yang lebih besar daripada daratan. Hal ini juga merupakan ciri khas yang didapatkan oleh Indonesia yang berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Juga serta budaya, suku, dan lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda di setiap daerah. Untuk selanjutnya, yaitu kebudayaan yang kaya. Dari Sabang hingga Merauke, banyak sekali model-model atau macam-macam kebiasaan atau budaya yang mendarah daging untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal itu juga menunjukkan bahwa kebudayaan di setiap daerah-daerah yang di Indonesia merupakan sangat banyak, dan ini juga merupakan keunggulan yang didapatkan dari keberagaman. Yang ketiga, yaitu mempererat kehidupan masyarakat. Karena banyaknya suku-suku, budaya, bahasa, maupun agama, hal ini juga mendorong masyarakat untuk lebih menghargai atau menghormati orang lain, agar bisa untuk hidup damai berdampingan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, daya tarik wisatawan. Karena banyaknya kebudayaan, kebiasaan, pakaian, makanan, hal ini juga menarik bagi wisatawan internasional maupun nasional atau lokal sendiri. Yang selanjutnya, sumber pengetahuan. Pada sumber pengetahuan juga, karena banyaknya budaya, cara bersosialisasi setiap suku yang berbeda, dan ini juga akan menumbuhkan untuk ilmu-ilmu baru yang ada di dalamnya. Untuk yang kelima, yaitu mendorong rasa nasionalisme, karena banyaknya suku
agama, budaya juga. Hal ini akan mendorong untuk masyarakat lebih bersatu agar bisa hidup berdampingan. Yang selanjutnya yaitu tantangan atau kekurangan. Yang pertama, terdapat pertumbuhan kesejahteraan yang tidak merata. Karena banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia menjadikan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kurang merata. Karena banyaknya daerah, pulau, bahkan cara bersosialisasi setiap masyarakat yang berbeda menjadi tantangan sendiri. Hal ini seharusnya bisa mendorong pemerintah untuk lebih mendekatkan kepada setiap masyarakatnya. Yang kedua, masyarakat antisosial. Masyarakat yang tidak peduli dengan sekitarnya merupakan hambatan bagi suatu negara yang memiliki keberagaman budaya. Hal ini dikarenakan sifat tidak peduli dengan orang lain lebih mengunggulkan golongannya, atau dalam konteks ini adalah sukunya sendiri dibandingkan suku lain. Terlebih lebih rentan terjadi pada suku besar terhadap suku yang lebih kecil. Yang selanjutnya, munculnya kelompok radikal. Sangatlah memungkinkan bila sebuah negara yang memiliki keragaman di dalamnya seperti Indonesia untuk memunculkan bibit-bibit kelompok yang memiliki paham radikal, terutama memanfaatkan suku yang lebih besar untuk menyenggol pada suku yang lebih kecil, sehingga hal ini mungkin terbiasa yang disebut power abuse, di mana terdapat sebuah orang atau kelompok yang sekedar pemikiran yang memanfaatkan sebuah kekuatan yang lebih besar untuk menyerang pihak yang lebih kecil. Dalam hal ini contohnya adalah suku besar menyerang pada suku yang kecil. Yang selanjutnya, alasan menjadi bibit dari perpecahan. Dengan negara yang memiliki keberagaman bagi masyarakat atau orang-orang yang memiliki pemikiran tertutup menjadikan hal ini sebagai alasan untuk timbulnya perpecahan. Alasan tersebut mungkin tumbuh karena adanya rasa ingin menang sendiri atau besar kepala. Dengan melihat banyaknya golongan atau suku yang tersebar di Indonesia, hal ini sangat mungkin untuk terjadi. Indonesia memiliki sangat banyak sekali warna jika dibandingkan dengan negara lain. Kita atau masyarakat Indonesia seharusnya lebih membuka mata dan pikiran untuk bahwa keberagaman bukanlah suatu kekurangan yang dimiliki oleh negara. Dengan menghormati dan menghargai orang lain, seharusnya dapat lebih rukun dan bersatu untuk hidup yang lebih damai. Tantangan yang timbul karena keberagaman mungkin terlihat sangat banyak dan rumit. Tetapi dengan rasa nasionalisme yang tinggi, hal ini bukanlah masalah yang besar karena banyaknya pihak yang dapat saling membantu satu sama lain. Mulailah menemukan rasa untuk ingin bersatu dan damai dari keberagaman yang dimiliki dalam Indonesia. Karena jika tidak dimulai dari sekarang, pasti tidak akan terrealisasikan hal yang menyenangkan untuk hidup berdampingan karena adanya keberagaman di Indonesia ini. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.